Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu kulli syai'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa sidang Kultum Universitas Negeri Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan memasuki malam 10 yang terakhir dari Ramadan. Dan semoga kita tetap bisa istiqomah menyelesaikan Ramadan pada tahun ini. Dan bahkan kita juga bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bermujahadah dan meningkatkan spirit kita untuk lebih kuat lagi beribadah baik siang maupun malam Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam setiap aspek dan sisi kehidupan, terutama bagaimana beribadah baik pada siang dan malam Ramadan ini. Hadirin para pemirsa Kultum Universitas Negeri Padang, As-Shaimin wa Shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kultum kita berjudul Ramadan, bulan berbekal. Nah, tema ini sangat relevan karena memang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah di akhir Sya'ban mengatakan bahwa telah datang kepada kamu syahrun mubarak al-azim, bulan penuh berkah lagi bulan agung, maka salah satu yang makna di balik itu adalah karena memang disinilah kesempatan terbesar bagi umat Nabi Muhammad menyeraih dan meraup amal sebanyak-banyaknya. Apalagi kita tahu bahwa Rasulullah menyatakan umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi sangat pendek, apalagi kalau dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Umur umat Nabi Adam sampai 1000 tahun, umur umat Nabi Nuh sampai 900 lebih. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad hanya sepersekian dari umur-umur umat-umat masa lalu. Maka ketika mereka ingin untuk bisa memasuki surganya Allah, tentu mereka harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Walaupun as-shaimin was-shaimat, Rasulullah menyatakan, la yudkhilal jannah ahadan amaluhu. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya, kata Rasulullah. Para sahabat terkejut mendengar Rasulullah bersabda seperti itu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah. Wala ana. Tetapi Rasulullah mengatakan di belakangnya, apa kata beliau? Kecuali siapa yang beramal dan dia mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat, pemirsa sidang Kultum rahimakumullah. Jadi peluang yang perlu kita ambil adalah bagaimana mencari rahmat dan ridho Allah. Sedangkan ternyata di Ramadan ini itulah peluang yang bisa kita raup. Kenapa demikian? Karena memang Allah memanggil dengan panggilan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dalam surah Al-Baqarah 183, akhir ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Dan Allah memfasilitasi di akhirat bagi orang bertakwa surganya. Dan yang bisa masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang diridhoi. Sehingga dikatakan dalam akhir dari surat Al-Bayyinah, dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Dan ridho kepada Allah itu ternyata karena mereka memang melakukan apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melatih kita siang malam sebulan penuh untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan
nilai di amalan di bulan Ramadan ini yudha'af, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, balla hududalah, sampai tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena Rasul menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Jadi kaum muslimin, ketika Allah mengatakan puasa aku sendiri yang membalasinya, maka di sini rahasia besar yang sebetulnya diungkapkan oleh Allah, bahwa apabila datang Ramadan, kata Rasul, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Bahkan orang yang berpuasa masuk ke dalam surga dari pintu khusus, wa yusamma babahu ar-rayyan, nama pintunya adalah ar-rayyan. Namun ternyata banyak juga orang yang masih lalai, padahal wallahu alam, apakah kita masih ada kesempatan menyelesaikan Ramadan ini, ataukah kita tidak ada kesempatan lagi, ataukah mungkin bisa di Ramadan tahun depan, wallahu alam. Karena Allah mengatakan likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu bisa jadi datang tiba-tiba. Kalau ajal telah tiba, apalagi yang bisa kita lakukan? Ketika seorang meninggal, 3 yang mengikuti, 2 pulang, sanak keluarga, handai tolan, suami istri pulang, harta pun pulang, yang tinggal hanya amal. Ramadan menjanjikan nilai amal yang besar. Salah satunya di 10 yang terakhir ini, yang disebutkan oleh Allah secara jelas dan bahkan dikatakan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin, jemaah kultum rahimakumullah, saya mendengar tadi malam ada ceramah agama yang disampaikan oleh seorang ustaz di sebuah masjid. Beliau usianya sudah 76 tahun. Beliau mengatakan, sudah 69 kali saya puasa Ramadan, kata beliau, karena saya puasa dari usia 7 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah dari usia 7 tahun beliau menyempurnakan Ramadan itu sebulan suntuk? Karena memang Allah katakan walitukmilul iddah, sempurnakan Ramadan itu sebulan. Bahkan malam harinya, terutama 10 terakhir. Apakah beliau melakukan? Kata beliau, kalau dulu waktu kecil saya belum tahu itu, tapi yang jelas puasa saya lengkap. Tapi ternyata ketika kita beribadah di 1 malam yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa beliau minta izin kepada istri beliau 10 malam terakhir, karena ternyata beliau menghabiskan malam Ramadan itu di masjid. Untuk apa? Qiyamu Ramadan. Untuk apa? Menegakkan ibadah-ibadah di malam Ramadannya, di samping beliau berpuasa di siang harinya. Nah, kaum muslimin, Ibnu Daqaiq mengatakan, sungguh sangat ironis ketika kita melihat di akhir zaman ini, kata beliau, manusia meninggalkan masjid di 10 terakhir Ramadan. Padahal Rasulullah ketika diwajibkan perintah Ramadan, beliau malah tidak pernah meninggalkan masjid, apalagi 10 hari terakhir, yang mana beliau menghabiskan waktunya dengan i'tikaf. Bahkan Rasulullah sampai mandi di malam harinya supaya kuat fisik beliau menegakkan malam sampai habis, bahkan disambut dengan waktu subuh. Untuk apa? Salah satunya beliau katakan, iltamisuha, jangan pernah kamu luputkan malam-malam 10 terakhir itu. Karena kenapa? Ternyata disitulah peluang Lailatul Qadri itu. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin, kita termasuk orang yang bertekad untuk beriktikaf di bulan Ramadan di 10 yang terakhir ini, dan tidak meninggalkan semalam saja, kecuali kalau itu memang darurat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini, ternyata puasa yang kita lakukan di siang hari menjadikan amal-amal kita ditingkatkan dan dilipat gandakan nilainya. Bersedekah di bulan Ramadan beda nilainya di luar Ramadan. Kemudian ketika kita sholat di malam Ramadan beda dengan sholat di luar Ramadan. Bahkan ketika amal kebajikan apapun, sekecil apapun, sunat dia sama dengan wajib di luar Ramadan. Apalagi yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat.
Maka oleh sebab itu, mari kita bermujahadah sekuat kemampuan kita. Beribadah dengan jiwa, beribadah dengan harta, beribadah dengan apapun, dengan lidah memberikan nasihat-nasihat. Dan tidak lupa, kita jangan sampai jauh dari Al-Quran, mengkhatamkan Quran. Imam Syafi'i sampai lebih dari 60 kali mengkhatamkan Quran sebulan Ramadan, karena ternyata beliau bisa mengkhatamkan Quran itu selama 2 kali dalam sehari semalam, bahkan lebih. Sehingga dalam riwayat beliau dijelaskan tentang hal itu. Nah, oleh sebab itu, kaum muslimin, as-shaimin wa shaimat, pemirsa Kultum Universitas Negeri Padang, mari jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lengah. 10 terakhir akan kita lalui, dan jadilah kita orang yang memang bermujahadah siang dan malamnya, dengan diri, dengan harta, dan dengan apapun, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana semestinya orang beriman itu mempuasakan dan qiyamu Ramadan. Nah, demikianlah, sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan kita termasuk aidin wal faizin, orang yang memang layak untuk bertakbir, takbir kemenangan, takbir kemenangan, takbir kemenangan, karena dia Aidil Fitri. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya menyampaikan, dan juga umumnya bagi pemirsa semua dimanapun berada di Kultum Universitas Negeri Padang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.